Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Kita tidak terasa sudah lewat pertengahan Ramadan 1441 Hijriah. Saya doakan semoga saya, keluarga saya dan Anda semua, keluarga Anda juga selalu tetap sehat, murah rezeki dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngobrol-ngobrol tentang siam. Siam itu puasa. Kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Tentu orang yang percaya kepada yang gaib. Kalau dia percaya kepada yang nyata, HP, jabatan, wanita, bangunan, gedung, itu semuanya bakal ditinggal. Sesuatu yang bakal ditinggal dan dia pasti berubah, habis, hancur. Ya bangunan harus dicat, dirombak, HP pun lama-lama habis, kadang jatuh, pecah layarnya, kita ganti lagi, hilang. Itu tidaklah menjadi patokan yang sesungguhnya. Kita harus percaya kepada yang gaib. Iman itu adalah di dalam. Ruh kita ini bukanlah fisik kita. Ruh kita ini bukanlah mata kita, hidung kita, telinga kita, tidak. Ruh kita ini kita bisa melihat karena masih ada ruh. Kita masih mendengar karena masih ada ruh. Saya bisa berdiri, duduk karena masih ada ruh. Kita harus percaya kepada ruh kita. Itulah iman. Jadi saya mau cerita tentang siam. Siam itu adalah imsak atau bertahan. Sebagaimana Anda kuat mekanisme pertahanan diri Anda dalam kondisi sekarang ini, kuat nggak Anda di rumah saja? Kuat nggak Anda tanpa bertemu, tanpa buka bersama? Kuat nggak Anda tidak banyak pemasukan, entah pedagang ataupun penceramah seperti saya? Kuat nggak? Ataupun siapapun saja. Kalau pegawai untung masih ada THR dan gaji 13. Kuat atau tidaknya? Anda yang di penjara, kuat nggak? Anda yang punya penyakit yang belum sembuh, kuat nggak? Bertahan ini adalah siam. Makanya kalau sudah pertahanan kokoh, kita tidak khawatir untuk menghadapi orang, menghadapi corona, menghadapi bencana. Kalau kita sudah punya pertahanan kokoh, benteng. Dikatakan juga asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Wala yarfas wala yajhal. Jangan berbuat perbuatan yang tidak senonoh, baik ucapan ataupun dari jahiliyah, tangan. Ucapan nggak boleh sembarangan, tangan juga nggak boleh sembarangan. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, ataupun orang yang ingin ngajak kita berantem nih atau bunuh-bunuh, udah kita secara jantan aja, kelahi, nggak usah. Qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Bilang aja sama orang, sorry banget gua bukan takut sama lu, tapi saya
dalam keadaan puasa. Puasa itu menahan emosi. Banyak orang yang tidak bisa menahan emosi. Saya sering cerita kepada orang bahwasanya dia tidak bisa menahan emosi, kontrol dirinya. Cepat marah, cepat kali tersinggung, cepat bosan, nggak bisa tenang, cepat gonta-ganti pasangan. Apaan itu kayak gitu? Jadi kalau nggak punya kontrol self yang bagus, pertahanan diri yang baik, biasanya tidak akan menuai hasil yang baik. Tengok orang-orang yang hebat, juara, baik dia olahragawan ataupun yang tenar, motivator, penceramah, semuanya itu melalui tahapan-tahapan kesusahan yang mungkin kita tidak bisa untuk menjalani. Ada seorang wanita namanya Khuludah binti Aud. Wanita ini rupanya adalah wanita yang sabar. Ketika itu Nabi Daud mimpi mendapat petunjuk dari Allah SWT supaya Nabi Daud mencarinya. Kenapa? Karena dia adalah pasangan sang baginda Nabi di surga. Bayangkan, kamu akan mendapat pasangan seorang wanita di surga. Disebutkan juga namanya Khuludah binti Aud. Penasaran Nabi Daud, lalu dia mencari, akhirnya ketemu. Setelah ketemu dibilangnya, ceritakannya petunjuk dari Allah itu. Lalu kata Khuludah, mungkin bukan saya orangnya Tuhan, cari aja yang lain. Tidak, kamulah orangnya. Lalu Daud pun bilang, tolong ceritakan keseharianmu. Sehari-hari kamu ngapain? Make upan, nonton atau gimana? Kan anak-anak cewek sekarang itu kerjanya. Sehari-hari dia mengalami musibah dan dia bersyukur. Bukan malah hanya bersabar. Kalau bersabar itu kan sabar, kita misalnya nggak lulus PNS sabar, hilang uang sabar, terbakar rumah sabar. Ini bersyukur. Jadi ada 4 tahapan orang menghadapi cobaan. Pertama, orang menghadapi cobaan itu adalah golongan lemah. Golongan lemah ini biasanya kalau ada masalah, problem yang mengganjal di pikirannya ataupun terbukti fisiknya yang ia miliki hilang, dia akan cerita ke orang lain. Dia akan cerita ke siapapun saja, temannya, bosnya, orang tuanya, tetangganya. Bahkan dia mengulang-ulang ceritanya. Makanya saya sering mengatakan kepada istri saya, kalau kamu dengar orang yang mengatakan perkataan ulang-ulang selama 1 menit, itu 7 kali. Dulunya aku adalah bos, cerita lagi dulu. 1 menit itu dia ngulang-ulang itu aja. Terjadi stres pada dirinya. Itu indikasi seorang yang sudah stres. Jangan dekati dia kalau kamu tidak sanggup. Atau cepat cut, jauhi. Karena kadang-kadang stres ini seperti aliran listrik, bisa mengalir kepada kita. Orang yang duduk di samping orang stres juga. Orang yang duduk di samping orang yang jual minyak wangi, walaupun nggak beli minyak kasturinya, dia dapat harumnya saja, jadilah keluar dari tempat parfum itu dia keharuman juga. Tapi kalau dia berkawan sama orang tukang las, hasil dari las itu nggak dapat, baunya dapat. Keluar dari tempat las itu dia malah kebauan. Makanya kita harus pandai-pandai mencari pergaulan. Dari mana? Dari pertahanan diri kita itu.
Golongan kedua, kalau ada masalah orang dia sabar, ini bagus. Dia tetap berdoa kepada Allah, bahkan lebih banyak berdoanya. Ibarat orang misalnya naik oplet angkot, kemudian tukang angkotnya itu sering ngerem, kebanyakan orang akan, ya Allah gimana nih supir, ya Allah. Tapi kan terjadi banyak orang melafazkan lafaz Allah. Daripada seorang penceramah, ceramah itu datar, kan kita masih dengar banyak orang yang jadi motivator walaupun dia hebat secara profesor, dokter, tapi ngomongnya nggak enak, datar, nggak nyentuh ke hati. Kemudian orang ngutuk-ngutuk jadi, karena terpaksaan dengerin ya, sampai setengah jam, 1 jam. Makanya seorang motivator, pembicara seperti saya ataupun yang lainnya itu harus enak, sederhana aja ngomong tuh, tapi banyak wawasan sehingga bisa menyentuh. Apalagi kalau ngomong sama orang remaja ya gaya remaja, walaupun kita nggak remaja, tapi kan kita dulu pernah remaja, depan anak-anak gaya anak-anak, depan anak TK, depan orang-orang MPR, DPR, ya setidaknya kita harus mengerti. Di depan suku Jawa setidaknya kita tahu pepatah Jawa, di depan suku Bugis, Sulawesi begitu. Ya kita kan bukan hanya seorang yang berada di depan orang, tapi juga entertain bagi orang, hiburan. Golongan ketiga adalah golongan orang yang ikhlas. Kalau dia dapat cobaan dia ikhlas. Ya alhamdulillah jualan saya segini, cuman ya, mudah-mudahan besok lebih banyak. Ridho dia, ataupun alhamdulillah nggak apa-apa lah, nggak ada ceramah kayak saya nggak ada ceramah. Ramadan biasanya tiap malam ceramah, sekarang nggak ada. Ya alhamdulillah, ridho saja. Yang keempat, kalau ada musibah orang tuh malah bersyukur. Ada seorang imam, dia sakit, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tidak tahu saya mesti harus bersabar atau harus bersyukur, tapi gara-gara sakit ini, berkat sakitnya saya ini, saya bisa terhindar daripada kenistaan terhadap diri saya, atau saya terhindar dari maksiat, dan juga saya bisa berkumpul dengan keluarga dan malah banyak zikir. Itu kata seorang imam. Ya ibarat sekarang lah, kalau kita corona ini kan banyak ngumpul sama keluarga, ya syukur-syukur banyak berzikir, buka-buka lagi buku-buku doanya, ngapal-ngapal lagi doanya. Kayak saya sendiri mulai-mulai juga banyak ngapal-ngapal ayat. Tadi malam saya penggalan ayat, saya hafal surat Al-Baqarah sambil tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashadda zikra wa minan nasi may yaqul Rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulaika alaihim, lupa saya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi ada yang hafal, lancar kaji karena mengulang ayat-ayat Al-Quran. Belum pernah hatam, ya hatam aja lah selama banyak-banyak di rumah. Apalagi kerja kita kan banyak yang harus dikerjakan, membersihkan rumah, debu-debu yang ada di bawah spring bed, bawah lemari, laci, baju-baju yang masih bagus kasih ke panti asuhan. HP yang ada 3, ngapain banyak-banyak, kasih ke panti asuhan. Ya pokoknya itu menjadikan kita kuat.
Ibarat misalnya kamu punya uang nih, di kananmu 10 juta, di kirimu 10 juta, kamu pegang 20 juta ya, kamu pegang 20 juta, kayakah kamu? Enggak, saya bilang. Karena kalau kamu bertahan 1 hari, 10 hari begitu, kamu tidak kaya. Setahun, 2 tahun, nilai uang itu makin lama makin rendah. Dulu lontong 500 rupiah, sekarang lontong bisa 8.000 rupiah, apalagi lotek, lontong yang pakai kacang itu. Besok nggak tahu, 5 tahun lagi entah 15.000 rupiah. Belum tempatnya lagi, tengok tempat-tempatnya. Bagaimana supaya uangmu itu bertambah? Kalau ada uang yang akan masuk, rezeki akan masuk, atau yang mau ngasih uang baru, tentu kamu harus lepaskan. Lepaskan itu berbagilah. Berbagi uang, berbagi baju-bajumu yang masih bagus, berbagi pakaianmu masih bagus, sepatumu yang masih bagus, HP yang berlebih. Ngapain kamu simpan-simpan di lemari? Makin lapuk kan, makin nggak berguna. Bahkan kamu punya laptop 2, udah kasih ke siswa mahasiswa yang butuhkan, ataupun salurkan. Sekarang kan banyak organisasi ataupun SMA, itu langsung aja ke panti asuhan. Atau memang kamu punya uang, kasih aja uang. Jamu yang berlebih kasih, ataupun pemikiran, ide, ya masukkan di YouTube. Kita bisa dengar, kita bisa pelajari, kita bisa baca, kita bisa bertambah value kita, nilai diri kita, karena dari pengetahuan dan pengalaman kamu ini menguatkan kita, menambah kita lebih bertahan, surviving, menghadapi seluruh kehidupan. Makanya saya bilang, kalau kamu ketakutan sama corona, nanti kamu terus ketakutan. Dulu kalau di Riau ada asap, takut dengan asap, pakai masker juga. Belum masalah-masalah sosial, takut begal, takut penculikan anak, takut anak kamu narkoba atau lingkungan narkoba, takut. Ketakutan itu banyak. Video-video porno, homo, ini corona. Nanti apalagi ketakutan kita, tambah takut kita, tambah nggak kuat kita, nggak tahan namanya. Makanya perlu adanya siam, pertahanan. La'allakum tattaqun. Itu kan yang ujungnya itu. Kutiba alaikum syiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena orang-orang sebelum kita ini kan, nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, semuanya harus bertahan, punya pertahanan yang kuat. Jenderal Sudirman dia harus bertahan melawan kolonial Belanda, padahal sudah merdeka kita. Semuanya pokoknya orang-orang yang sukses itu dia punya ketahanan jiwa, emosi yang bisa dikendali, tidak cepat termakan keinginan. Orang kebanyakan nggak kaya kan gara-gara itu, bukan gara-gara dia penghasilannya cuma 3 juta, 4 juta. Saya banyak orang bilang, saya punya anak, belum ini, belum itu. Hitung-hitung sekali-kali, hitung-hitung berapa satu hari dan malam. Misalnya kamu punya istri, ngobrol sama istrimu, dek, hari ini berapa kita buat untuk anak, es krimnya, es tontong kalau nggak bahasa yang lama, atau untuk pulsa dek, pulsa abang, hitung-hitung. Nggak pernah kan? Kalau kita kerja di perusahaan ada hitung-hitungnya. Kerja di bank apalagi itu jelas hitung-hitungnya. Supaya apa, tahu mana duit masuk, mana duit keluar. Kalau di rumah kenapa nggak ada hitung-hitungnya? Dalam kehidupan pun harus ada perhitungan. Beribadah juga ada perhitungan. Ya, banyak ngoceh saya jadi. La'allakum tattaqun, supaya kita itu bukan bermakna bertakwa saja. Takwa itu maknanya takut. La'allakum tattaqun, supaya kita itu takut kita ini rugi akhirat.
takut anak kita itu tidak menjadi orang. Kita udah lahirkan dia, rupanya besarnya juga nggak ada apa-apa. Kita tukang bangunan, anak kita besok tukang bangunan. Kita tukang cleaning service, bersih, sapam, anak kita juga gitu. Ataupun dia jadi koruptor, takut kita. Kenapa? Takut kita itu salah. Takut kita itu makanya dengan takut yang sebetul-betulnya takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah itu ya mengerjakan perintah Allah. Jangan buat aturan sendiri. Kita harus baik aja. Yang penting nggak ganggu orang, nggak bisa gitu. Nggak ganggu orang baik saja, tapi juga tetap yang muslim sholat, muslim zakat harta juga. Buat aturan sendiri nggak bisa. Itu yang pertama. Asyam harus punya benteng yang kuat. Kau nggak boleh punya prinsip yang lemah. Kekurangan anak-anak bangsa Indonesia bahkan di dunia saat ini adalah mudah terpedaya, kurang teliti, kutil, kurang prinsip. Akibatnya karena kuman, kurang iman. Corona juga kuman. Corona itu kan kopi, rokok, dan nasi. Kata kawan saya, yang penting kalau ada kopi, rokok, dan nasi udah nyaman aja dah. Yang kedua adalah diam. Siam, diam. Buktikan dengan keberhasilanmu. Buktikan dengan faktamu. Lu harus buktikan dengan apa yang kamu ciptakan. Jangan banyak mengeluh di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Jangan banyak komen siapapun. Buktikan kamu, ini saya sudah membuat hasil sebegini rupa. Bicaralah dengan fakta, bicaralah dengan bukti nyata. Seperti iklan-iklan itu kan rokok. Bukti yang penting. Diam saja, diam itu emas. Kalau kita nggak bisa bicara yang baik, yang memberikan hasil orang itu berpikir maju, ataupun orang itu bergairah, bersemangat. Apalagi kata kita itu sangat banyak mempengaruhi pikiran negatif. Media yang mempengaruhi pikiran negatif, masyarakat bukan tambah berenergi menghadapi kehidupannya. Banyak juga bantuan sembako yang tidak sampai ke tempatnya, sehingga menjadi bahan cerita pemerintah ini, pemerintah itu nggak baik lah. Tapi kita juga nggak bisa membangkitkan orang. Mendingan kita saat ini adalah diam saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dikatakan kalau nggak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam saja. Oceh sana sini nggak ada isi, otak udang kan ngomongnya sembarang. Otak itu jangan diletakkan di jantung. Otak itu diletakkan di atas. Jadi cara berpikir pun akan mempengaruhi rezeki ente. Cara berpikir pun akan mempengaruhi kesehatanmu dan lain sebagainya. Diam itu lebih baik. Wa ka'ayyin taro min somitin laka mu'jibin ziyadatuhu au nuqsanuhu fit takallumi. Kadang kita melihat dari orang-orang pendiam itu aneh, mukjib.
lebih dan kurangnya itu terlihat kalau dianya sudah berbicara atau ngomong. Sedikit bicara, banyak berhasil berkarya. Ketiga, qiyam. Maka kalau kita sudah punya mekanisme pertahanan diri yang kuat, benteng kita kuat, bagaimanapun gelombang lautan kita tetap berada di atas, karena kapal kita ini kapal yang kokoh. Lalu kita tetap tenang, diam itu kan tenang, tidak cepat mengambil keputusan, tapi akhirnya salahnya lebih banyak atau salah besar. Baru kita berdirilah. Berdiri memberikan arti bahwa kamu harus kelihatan. Makanya di dalam bulan Ramadan itu ada Qiyamu Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan. Qiyamul Lail kalau di hari-hari biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam itu, malam Senin, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, gak ada masalah. Orang malam Minggu biarin aja, kita mau capai target yang lebih besar. Fatahajjat, maka tahajudlah bihi, tahajjat bihi nafilatan lak, bihi, dengan dirimu sendiri, dengan Allah, jangan dengan yang lain. Nafilah itu sama dengan sunat, hukumnya memang sunat, tambahan. Ibarat kamu misalnya mau naik pangkat, kerja udah bagus, jujur, tapi cuman mengikuti rutinitas pekerjaan di kantor saja. Organisasi, maksudnya dalam silaturahmi kurang, susah, lambat naik pangkat. Seorang karyawan yang mau cepat naik pangkat atau mau naik pangkat, itu dia harus memiliki dua. Pertama, dia harus mengerjakan yang wajib, kerja, masuk misalnya jam 8, keluar jam 4, kerja tidak main-main, mengerjakan aktivitasnya sesuai dengan bidang-bidangnya, apa bidangnya. Lalu kalau bisa di luar itu dia melakukan tambahan malam hari atau hari-hari libur, ataupun dia tanya apa kabar keluarga melalui pesan pendek di WA ataupun enggak masalah. Kita harus mengadakan nilai tambah supaya kita itu mendapatkan tambahan pula. Ini adalah value. Silaturahmi itu value, nilai. Makanya pesan Arli Kurnia itu kan bukan mencari uang, tapi mencari value. Mana yang menjadi nilai? Nilai ini bisa menjadikan uang. Tapi kalau mencari uang, uang akan nilainya berkurang. Dalam buku berbakat kaya pun dikatakan jangan, atau orang kaya berbakat kaya itu tidak suka menabung. Dalam artinya orang yang berbakat kaya itu memang menyimpan, tapi setelah menyimpan dia membeli emas, atau lebih baik lagi setelah dia punya emas disimpannya dia beli tanah. Karena kalau tanah ini tiap tahun kan naik, atau rumah. Kayak dulu misalnya rumah 12 tahun yang lalu 50 juta, sekarang berapa? 130 juta. Berapa kali lipat? Lebih dari 100%. Tiap tahun bisa jadi 10%. Jadi kamu anak muda ataupun orang yang udah umur 40 itu saya sarankan begitu, simpan uang, beli emas,
kemarin teman saya katanya pergi ke Pegadaian, harga laptopmu misalnya HP-mu 12 juta pun dihargai cuman atau bisa minjam cuman 700.000. Nggak berharga laptop, HP. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang bukan pokok. Kebutuhan itu kan 3. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Primer yang pokok dulu. Kamu bisa makan di rumah dengan habis uang 50.000 3 orang. Kenapa harus makan di tempat yang sekali makan malah 50.000 untuk 1 orang kamu? Ini 50.000 ini bisa untuk 1 hari ini. Satu lagi sekali makan 50.000. Sekali-kali bolehlah tempat-tempat yang wow, mewah. Tapi kalau menjadi kebiasaan, ini bukan kebutuhan pokok. Sama aja makan di tempat yang mahal, apa namanya, kafe-kafe yang mahal, KFC atau makan di tempat yang biasa, kamu tetap juga orangnya begitu aja, bukan siapa-siapa gitu. Kan nggak ada jaminan kalau kita makan di tempat yang mahal kemudian kita menjadi orang yang terkenal atau menjadi orang yang tercerdas atau menjadi orang yang terbermanfaat, paling manfaat di dunia ini. Enggak. Coba pikirkan gitu. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang HP-mu, kalau memang kamu nggak bisa manfaatkan, orang itu sebetulnya hidup itu sesuai dengan kebutuhan. Kamu boleh punya helikopter, tapi kebutuhanmu memang 1 bulan itu memakai helikopter mungkin sampai 20 hari 20 kali bolak-balik ke helikopter, kebutuhanmu. Tapi kamu, kayak saya sendiri nggak punya HP Android sampai sekarang. Makanya kalau orang WA tuh menjawabnya tuh lama sekali. Nah ini rahasia saya, nggak pernah beli paket saya. Paket apa, Telkomsel 3. Dan HP saya yang jadul pun itu jarang diisi. Itu kadang-kadang 3 bulan baru itu, untuk supaya nggak mati kartunya, itu aja. Jadi gimana kalau ada orang mau SMS ya enggak. Kalau penting-penting kali itu bukan SMS, telepon bagi saya. Ya bukan saya jual mahal, tapi ya harus memahalkan diri. Gitu. Belum kebutuhan saya untuk memiliki HP Android gitu. Tapi kalau emas, kayak di cincin saya emas, saya suka kali. Jam saya Rolex, merek jam Rolex, nggak pakai baterai gitu, jam saya ini. Jadi saya nggak perlu beli baterai tiap tahun atau tiap 6 bulan. Sekali beli jam, selama-lamanya bisa dipakai. Kayak gitu. Penting. Atau beli yang second sajalah. Misalnya kamu juga pingin motor, yang second saja. Atau mobil, beli second. Kamu mau jadi Gokar atau Grab, kan kita bisa juga pilih. Itu Kiam. Jadi harus bertahan, siap, diam, jangan banyak ngeluh, dan Kiam, buktikan dengan tambahan-tambahan. Nafila telak asa ayat asa tarobuka makamam. Dengan begini kamu akan bertambah menjadi orang yang posisinya lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum.